Shalom, selamat hari Sabtu malam, Sabtu sore. Apa kabar semuanya? Aku nggak dikasih tahu ternyata ada dress code pink ya hari ini ya. Curang ya, nggak dikasih tahu. Semoga semua wanita-wanita hari ini harmoni women ya. Semoga dalam keadaan yang baik. Semoga kita semua sedang dalam postur hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Karena walaupun keadaannya tidak baik, tapi Tuhan kita tetap baik. Betul? Aku senang banget bisa dikasih kesempatan hari ini untuk berbagi firman Tuhan, berbagi hatinya Tuhan. Terima kasih Pastor Dieter sudah dikasih kepercayaan untuk share di Harmony Women hari ini. I am honored to be here bersama dengan ibu-ibu yang hebat. Di sini ada yang masih single, yang belum menikah. Lambaikan tangan. Yang masih single, yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Yeay, banyak. Loh, kok ada laki-laki? Oh, aku salah ngomong ya. Wanita yang sudah menikah. Apakah di sini ada oma-oma yang sudah punya cucu? Yeay, oke. So, sebelum aku mulai mungkin aku mau perkenalkan diri dulu kali ya. Boleh next slide? This is my family. Namaku Joanna Alexandra, umur aku 38 tahun, ibu-ibu. Aku punya 4 orang anak, 2 cowok dan 2 cewek. Yang cowok udah gede-gede ya, udah gak lucu lagi, udah ABG. Yang pertama namanya Zuriel, umurnya bentar lagi 18 tahun. Yang kedua yang pakai baju hitam namanya Zera, umurnya 15. Yang nomor 3 Zoe, the princess in the family, umurnya 10 tahun. Sama yang terakhir yang duduk, dia adalah my miracle baby namanya Ziona, umurnya 8 tahun dan dia special needs. Aku menikah waktu aku umur 20 tahun dan 4 tahun yang lalu suamiku meninggal. Itu adalah sebuah kejadian yang mengubah hidupku secara drastis. Mungkin aku nanti bisa cerita lagi mengenai itu. Atau maybe in another session. Dan sekarang I'm a single mom. Di sini ada yang single mom enggak? Enggak ada? Ada ya. Aku lebih suka ngomong single mom daripada single parent. Karena aku percaya aku dalam membesarkan anak-anakku, aku tidak sendirian, aku bersama dengan Yesus. Amin. Tapi seorang mom yang single, dan puji Tuhan sekarang Tuhan mempercayakan aku untuk mengembalakan sebuah gereja namanya Muda. Ini adalah gereja yang waktu itu aku dan mantan suamiku dirintis 10 tahun yang lalu. Muda itu singkatan dari menjadi utuh dan asli. Tapi memang isinya anak muda semua sih. Jadi ya sekian perkenalannya. Aku mau bertanya sebuah pertanyaan buat kita semua, buat aku juga, buat ibu-ibu hari ini. Next slide boleh. What season are you in right now? Aku sedang ada di musim kehidupan yang seperti apa? Mungkin ada dari kita yang sedang dalam musim yang penuh sukacita, yang lagi happy, everything's going fine. Semuanya lagi berjalan dengan baik, lancar, sesuai harapan, sesuai ekspektasi. Bahkan di luar dugaan, wah Tuhan baik banget. Tuhan jawab doaku. Hubungan-hubungan yang kita jalin lagi sehat, kita sedang bertumbuh. Pokoknya kalau di musim yang seperti ini kayaknya enak banget ya ibu-ibu ya. Happy gitu. Tapi mungkin juga ada beberapa dari kita yang sekarang lagi dalam musim penantian. Sedang menunggu jawaban Tuhan, menunggu tuntunan Tuhan. Dan di masa-masa penantian ini sebenarnya biasanya juga adalah sebuah bentuk jawaban dari Tuhan, benar nggak? Disuruh tunggu sama Tuhan itu adalah sebuah jawaban juga loh dari Tuhan. Atau mungkin ada dari kita yang sedang di musim yang nggak enak, musim kehilangan. Entah itu kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan semangat hidup. Ini adalah musim yang sangat-sangat gak enak karena walaupun kita tahu kita punya Tuhan, tahu sih, aku tahu Tuhan ada sama aku dan apapun yang aku miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi tetap aja kita sebagai manusia suka terbiasa melihat hidup kita dari apa yang kita punya.
Makanya kita sering membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Jadi saat kita kehilangan, kita merasa kayak kehilangan pegangan, gak ada pegangan apa-apa. Musim kehilangan. Atau mungkin ada dari ibu-ibu juga yang sedang dalam musim transisi. Lagi perpindahan dari musim yang satu ke musim yang berikutnya. Jadi harus berusaha beradaptasi dengan banyak hal. Banyak yang harus diubah, banyak yang harus dibenerin. Banyak hal yang harus dibiasakan. Ada yang mudah, ada yang susah. Mungkin kita merasa lagi falling apart. Biasanya kita sebagai wanita kan suka mikirin banyak hal ya. Kita suka merasa, oh aku sebagai penolong harus kuat. Aku harus bisa ngurusin semuanya, aku harus bisa menopang keluarga. Tapi kok kayaknya semua usaha yang aku buat kok gak ada hasilnya ya, capek, putus asa. Dan kenyataannya memang hidup ya seperti itu, namanya juga hidup ya kan. Hidup kita ini penuh dengan segala jenis musim. Ada yang seperti musim semi, ada yang seperti musim dingin, mencekam, sepi. Dan biasanya di musim-musim yang gak enak, pikiran kita kemana? Oh kemana-mana. Gak bisa fokus, kita mikirin semuanya. Kita sebagai wanita terbiasa untuk handle everything. Urus keluarga, urus rumah, urus anak-anak, belum lagi mikirin diri sendiri. Kita mikirin yang perlu dipikirin, kita juga mikirin yang tidak perlu dipikirin. Bahkan kita suka mengentertain hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi juga. Kita udah pikirin, kita udah anggap itu sebagai sesuatu yang sedang kita jalanin. Padahal masih di pikiran semua itu. Kita berlarut-larut memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan kita sering menyamakan kekacauan yang ada di pikiran kita seakan-akan itu adalah kekacauan dalam hidup kita. Yang sedang kita hidupin. Wah kacau nih hidup aku. Padahal enggak. Baru di pikiran doang ibu-ibu. Ada peperangan yang sedang terjadi dalam pikiran kita, ada badai yang sedang berlangsung dalam pikiran kita. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama seperti judulnya tadi ya. Tuhan ada di tengah kekacauan pikiran kita. Nanti kita akan sama-sama baca dari Markus 4. Ini adalah cerita di mana murid-murid Yesus menghadapi sebuah badai. Badainya mungkin unexpected sama murid-muridnya. Ya kan, zaman dulu belum ada ramalan cuaca. Tapi hari ini nanti kita akan sama-sama lihat apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-murid, apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita semua mengenai kekacauan yang terjadi, itu badai yang terjadi. Boleh kita baca bareng-bareng yuk dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita bacanya ganti-gantian kali ya, supaya tidak ngantuk ya Sabtu sore ini. Ada yang sudah lapar? Aku duluan baru gantian ibu-ibu ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Aku mau memulai dengan sebuah kebenaran yang sangat penting dan powerful ini. Next slide, bahwa Yesus ada di dalam perahu. Yesus hadir, ibu-ibu. Tuhan Yesus gak mengutus murid-muridnya pergi menghadapi badai itu sendiri. Tuhan Yesus gak bilang, I'll see you on the other side. Nanti kita ketemu di sana ya. Nanti kalau kamu udah sampai,
kabarin ya nanti kita ketemuan di mana gitu. Enggak. Tuhan Yesus ikut dalam perahu. Dia hadir. Tapi ngapain dia? Tidur. Lucu ya Tuhan ya kadang-kadang. Berapa banyak dari kita yang sering ngalamin ini? Hidup lagi rusuh-rusuhnya. Badai lagi heboh-hebohnya. Pikiran lagi semeraut-semerautnya. Kok kayak Tuhan lagi tidur ya? Kok kayak Tuhan diem-diem aja nih, gak ada gerak-geriknya. Kok kayak seakan-akan Tuhan gak ada. Kita udah nangis 7 hari 7 malam, kita udah puasa 40 hari. Kita udah worship sampai jungkir balik, rebahan, lompat-lompat. Kok kayak Tuhan gak menunjukkan jawaban apa-apa. Atau tuntunan apa-apa. Is God even here with me? Dan dari cerita tadi kita diingetin lagi ya, Yesus hadir. Next slide. His silence is not his absence. Kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhan gak hadir. Kalau Tuhan diam, bukan berarti Tuhannya jauh atau gak ada bersama dengan kita. Bukan berarti Tuhan ninggalin kita dan membiarkan kita melewati badai itu sendirian. Amin. Yesus ada di situ, di tengah-tengah kepanikan para murid. Dan Yesus ada juga di sini, di sini, di sini. Bersama aku, bersama kita semua di tengah kepanikan, di tengah badai yang sedang berlangsung dalam pikiran kita. Yesus hadir walaupun mungkin lagi diam, tapi dia tetap hadir. Di tengah-tengah mungkin pernikahan kita yang lagi hancur. Yesus hadir di tengah musim sunyi para ibu-ibu yang mungkin sedang menanti keturunan. Yesus hadir di tengah kehidupan anak kita yang mungkin lagi berontak, yang lagi rebel, yang lagi gak pulang ke rumah. Dia gak tinggalin kita sendiri ibu-ibu, amin? Amin? Yesus hadir di tengah-tengah musim berduka kita. Mungkin ada yang sedang mengalami kehancuran hati yang gak tahu mau dibawa kemana ini hatinya. Gak tahu gimana ini bisa pulih dari sakit hati ini. Tapi satu hal, manusia mungkin meninggalkan kita. Tapi Yesus gak pernah meninggalkan kita, amin. Di dalam perahu, di dalam pikiran kita, kehadiran Yesuslah yang jadi pegangan kita yang terutama. Mazmur 46 ayat 1. Next slide. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Bahasa Indonesianya, penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Udah terbukti kalau Tuhan tolong itu udah paling mantep. A very present help. Emang susah sih sebagai manusia, sebagai ibu-ibu, sebagai seseorang yang pikirannya banyak, kedagingan kita tuh suka teriak-teriak. Tuhan kalau emang Engkau ada tunjukin dong, Tuhan kalau emang Engkau ada kasih jawaban dong. Padahal kan walaupun dia gak hadir bukan berarti, walaupun kita belum bisa melihat pekerjaan Tuhan bukan berarti Tuhan gak hadir. Lagian kita yang sendiri yang suka taruh pekerjaan Tuhan dalam kotak yang kita mau. Kalau Tuhan melakukan A, baru Tuhan bekerja gitu, sesuai ekspektasi kita. Kalau Tuhan nggak melakukan yang A, Tuhan melakukan yang B, berarti itu bukan pekerjaan Tuhan. Kita yang suka menaruh Tuhan dalam sebuah box. Padahal walaupun apapun yang terjadi, dia selalu hadir dan dia setia. Kesetiaan Tuhan itu nggak perlu diragukan lagi, sudah terbukti. Padahal kan kalau kita yang khawatir kan kita yang lagi menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, bener gak? Kita yang mikir, oh Tuhan ini nih, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan gak bener nih, Tuhan gak becus nih dalam menuntun hidup aku. Kita yang lagi gak setia sama kesetiaannya Tuhan, tapi dia, He is always faithful. A very present help. Aku mau mengajak kita semua hari ini wanita-wanita yang hebat, yang mungkin sedang terus diproses sama Tuhan, sekacau-kacaunya pikiran kita hari ini. Let's acknowledge His presence, amin. Kita harus lawan kedagingan kita harus lawan itu pikiran-pikiran, oh Tuhan gak bekerja, oh Tuhan gak melakukan apa-apa. Kita harus lawan semua itu dan kita
Acknowledge kehadiran Tuhan dalam perahu kita, dalam pikiran kita yang sedang kacau. Kita ucapin bareng-bareng kalimat ini yuk. Next slide. Yesus, aku percaya Engkau hadir di perahuku. Yuk kita ucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Yesus, aku percaya Engkau hadir di perahuku. Jesus, I know that you are with me in this. Kita lanjut ya. Sekarang di ayat 38. Tadi, pada waktu kan tadi badai dan Yesus tidur ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, kita cewek-cewek suka gitu kan. Tuhan gak peduli ya. Tuhan gak peduli. Jesus, do you even care? Ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus itu tuh gak hanya takut sama badainya aja. Tapi mereka juga mempertanyakan, Tuhan tuh perhatian gak sih? Oke, Tuhan ada. Oke, dia hadir. Tapi peduli gak sih? Kita udah mau binasa nih. Airnya udah masuk semua, kita bentar lagi tenggelam. Mungkin kita suka bertanya sama Tuhan, Tuhan aku tuh udah umur segini tapi aku belum punya pasangan hidup. Tuhan peduli gak sih sama hidup aku? Tuhan peduli gak sih aku diomongin sama semua orang? Tuhan peduli gak sih aku udah naruh CV aku di mana-mana sampai sekarang aku belum keterima kerjaan? Tuhan peduli gak sih? I am drowning in anxiety. Tuhan peduli gak sih aku depresi? Tuhan kenapa gak bantuin aku? Tuhan gak tolong aku? Aku tahu Tuhan hadir tapi Tuhan peduli gak sih? Ini jadi pertanyaan kita semua sometimes. Seringkali. Murid-murid Yesus dan mungkin kita juga menyalahartikan ketenangan Yesus seakan-akan dia gak peduli. Tadi dia diem, kita bilang dia gak hadir. Sekarang dia tenang, kita bilang Tuhan gak peduli. Kita suka menganggap kalau Tuhan gak do something, kalau Tuhan gak melakukan sesuatu, artinya Tuhan gak sayang. Berani-beraninya kita bilang Tuhan gak sayang sama kita. Kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, betul? Yes, badai kehidupan itu memang sulit, melelahkan, capek, musim-musim penantian itu lonely. Tapi hanya karena Tuhan belum bergerak, bukan berarti dia tidak peduli. Amin. He cares. Next slide. Kalau yang tadi pertama, Yesus hadir. Yang kedua, Yesus peduli. Dia gak cuma hadir, tapi dia peduli. His delay is not his denial. His stillness is not his lack of love. Next slide. His delay is not his denial. Lagian juga kalau ngomongin delay, itu kan pikiran kita. Kita pikir Tuhan terlambat, padahal Tuhan gak pernah terlambat. Sesuai semuanya, timeline-nya Tuhan itu udah paling benar buat hidup kita, amin. Apa yang kita pikir terlambat, itu bukan berarti Tuhan menolak kita, bukan berarti Tuhan gak peduli sama kehidupan kita. Dia diam aja, dia tenang bukan berarti dia gak sayang sama kita. Karena kalau dia gak peduli, kita gak mungkin ada hari ini. Kalau dia gak peduli, gak bakalan ada itu salib Kristus. Kalau dia gak peduli, gak mungkin dia tinggalin surga, mengambil tempat kita, dan mati buat kita. Manusia-manusia yang gak tahu diri ini, yang penuh dengan dosa, yang selalu menyakiti hati Tuhan, dia gak mungkin mati buat kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita sadar gak apa yang Tuhan sudah lakuin buat kita? Di balik semua doa-doa yang kita pikir, Tuhan belum jawab doa aku, Tuhan aku udah berbulan-bulan doain hal yang sama tapi Tuhan gak jawab-jawab. Aku udah nangis dengan segala macam gaya. Di balik semua badai kehidupan kita yang bikin kita gak bisa melihat Tuhan, Yesus udah terlebih dahulu melakukan bagian yang terpenting, ibu-ibu, yaitu menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Jadi bukannya Tuhan Yesus gak peduli, tapi dia sangat yakin. Dia yakin banget sama apa yang dia perbuat. Dia yakin banget sama kuasanya, dia yakin banget dengan karyanya di kayu salib. It's more than enough untuk nunjukin ke kita bahwa Yesus ada di pihak kita. Cuman kan sekarang pertanyaannya, kita mau percaya nggak sama kasihnya Tuhan?
Kita mau percaya nggak kalau Tuhan peduli? Kita mau percaya nggak kalau walaupun doa-doanya belum dijawab, belum sesuai sama ekspektasi kita, tapi Tuhan tetap peduli. Ibu-ibu di sini familiar sama love language kan? Ada 5 ya love language. Ada physical touch, ada quality time, ada words of affirmation, dipuji-puji. Ada receiving gifts, menerima hadiah, acts of service. Kadang kita kalau sama pasangan kita sering berantem, kita sering konflik karena kita merasa gak diperdulikan, kita merasa gak disayang. Bilangnya sayang tapi gak ditunjukin. Padahal sama, pasangan kita juga merasa hal yang sama, katanya sayang, tapi mana gak ditunjukin. Ternyata diusut-usut, love language-nya beda. Ternyata cara dia menunjukkan sayangnya dengan sesuatu yang kita gak tangkep gitu kan. Ternyata selama ini pasangan aku nunjukin kok sayangnya tapi dengan love language yang dia punya. Mungkin kita belum sadar, kita belum mengerti. Nah, tahu gak love language-nya Tuhan apa? Dia juga punya love language. Dan cuman Tuhan yang bisa lakuin love language-nya itu sendiri. Yaitu salib. Itu udah love language tertokcer. Udah paling terbukti, udah gak ada yang bisa bantah lagi. Lewat salib Kristus dia menunjukkan cintanya buat kita semua. Jadi ibu-ibu, ciwi-ciwi, oma-oma, kakak-kakak, adik-adik. Besok-besok kalau ada kejadian yang bikin kita mempertanyakan cintanya Tuhan. Emang iya Tuhan gak peduli, emang iya Tuhan gak care. Lihat lagi tuh ke salib. Lihat tuh salib Kristus. Harusnya kita yang di situ, tapi dia ambil tempat kita. Jangan berani-berani kita bilang Tuhan gak peduli. Dia udah lakuin bagian dia, amin. Jadi di musim kita masing-masing saat ini, saat sepertinya Tuhan kayak lagi diem aja, kok kayak tenang banget Tuhan, kayak gak peduli. Jangan percaya ya ibu-ibu sama kebohongan kalau dia tuh tidak peduli. Next slide, kita ucapin lagi nih bareng-bareng. Bahasa Inggris gak apa-apa ya, 1, 2, 3. I may not feel it, but I know God is good and He loves me. Kita mungkin gak nangkep, kita mungkin gak merasa, tapi bukan berarti Tuhan tidak baik dan Tuhan tidak mengasihi kita, amin. Lanjut lagi sama ceritanya. Tadi udah Tuhan tidur, dibangunin, dibilang gak peduli. Lalu akhirnya Yesus bangun dan menghardik angin itu. Ayat 39, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Di sini kita bisa melihat ada turning point di murid-murid Tuhan Yesus. Ada perubahan cara pandang. Ada perubahan cara melihat dari si murid-murid ini. Yesus yang tadinya mereka panggil guru atau rabi. Setelah kejadian ini, Tuhan Yesus menenangkan badai dan danau. Murid-murid melihat Yesus lebih dari sekedar seorang guru. Siapa gerangan orang ini? Perasaan yang aku tahu dia tuh seorang guru. Who is this man? Siapa gerangan orang ini? Ternyata badai tadi yang Tuhan juga yang ajak murid-muridnya untuk lewatin. Ya kan Tuhan yang ajak, ayo mari kita menolak ke seberang. Tuhan yang ajak bukan murid-murid yang kepengen. Ternyata badai adalah sebuah momen pembelajaran. The storm is a classroom. Tempat Tuhan mengajar kita sesuatu. Next slide. Karena Yesus gak hanya hadir, Yesus gak hanya peduli, tapi dia juga mau mengajar kita sesuatu dari badai itu. Dari badai yang tadi di kitab Markus, apa yang Yesus sedang ajarkan ke murid-murid?
bahwa Yesus punya otoritas, bahwa alam semesta dan seluruh isinya tunduk sama Dia, bahwa Yesus bukan hanya guru tapi Dia adalah Tuhan. Lalu murid-murid juga belajar untuk percaya, untuk tidak takut. Murid-murid belajar beriman. Nah, sekarang lewat badai yang sedang berkecamuk dalam pikiran kita, apa kira-kira yang Tuhan lagi ajar kepada kita ya? Apakah Tuhan lagi mengajar kita buat belajar berserah? Belajar percaya, belajar beriman, belajar fokus sama Tuhan, jangan fokus sama kekurangan kita, jangan fokus sama apa yang belum terjadi, fokus sama Tuhan. Atau mungkin Tuhan lagi mengajarkan kita untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Atau mungkin Tuhan lagi ajarin kita untuk terus percaya sama rencana Tuhan. Yang biasanya 180 derajat sama rencana kita. Ternyata badai-badai yang sedang kita alamin sekarang di musim-musim yang sedang kita hidupi dalam pikiran kita. Ternyata badai-badai ini sedang menyingkapkan hal-hal yang selama ini tersembunyi di zona nyaman kita. Ternyata kita kurang percaya ya. Ternyata aku gak fokus sama Tuhan ya. Tuhan sedang mengajar kita sesuatu. Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu. Badai-badai yang kita alamin sedang menyingkapkan, sedang menunjukkan hal-hal bobrok yang selama ini kita percaya. Yang selama ini tersembunyi, kita sedang di comfort zone. Pas kena badai langsung ketahuan, ya ampun ternyata aku gak percaya sama Tuhan ya. Ya ampun ternyata aku segini khawatirnya ya sama masa depanku ya. Ya ampun ternyata aku berusaha mengontrol kehidupanku sedemikian rupa ya. Next slide. The storm reveals what comfort hides. Selama ini kita nyaman dalam kehidupan kita, giliran diterjang badai baru ketahuan. Oh, Tuhan sedang mengajari kita sesuatu. Tuhan memakai badai-badai itu bukan untuk mematahkan semangat kita, bukan buat menghukum kita, bukan buat meniadakan atau membinasakan kita, tapi untuk membangun kita. Amin. He is stretching our faith. Dia sedang meluruskan semua hal yang mungkin membuat kita tergantung sama orang lain. Mungkin kita tergantung sama situasi kehidupan kita. Dia lagi lurusin semuanya itu supaya kita bergantung dan berserah hanya kepada Dia. Hanya kepada Bapa kita di surga, Raja kita. So buat semua wanita-wanita di sini yang sedang menghadapi badai yang gak enak, yang sedang kacau pikirannya, yes memang menakutkan. Kadang kalau mau masuk ke dalam pikiran kita sendiri, kita sering takut sendiri, ya ampun hancur banget ya cara pikir kita ya. Hati kita licik sekali gitu, apa yang kita pikirin itu kacau banget. Tapi jangan sia-siain badai itu, amin. Jangan sampai badainya terlewat, kita gak belajar apa-apa. Jangan sampai badainya selesai, terus kita gak nangkep apa yang sedang Tuhan mau bukakan dalam kehidupan kita. Kita harus embrace every storm. Karena badai itu adalah tempat pembelajaran kita. Jadi sekarang kita tanya lagi sama diri kita masing-masing. What is God trying to teach me in this season? Apa yang Tuhan kita pikirin, kita bayangin musim apa yang sedang kita lewatin sekarang. Tuhan mau ajarin aku apa sih? Karena capek kalau kita mikirin kemana-mana. Kalau kita kacau tapi kita gak nangkep apa yang Tuhan sedang mau ajar. Capek sendiri nanti. What is God trying to teach me in this season? Aku mau cerita sedikit mengenai apa yang aku lewatin beberapa tahun belakangan. Apa yang Tuhan ajarin ke aku di musim kehidupan yang mungkin baru-baru ini aku lewatin. Jadi waktu tadi aku cerita ya 4 tahun yang lalu suamiku meninggal. Waktu kejadian itu terjadi aku gak bisa melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan gak hadir. Ya iyalah Tuhan gak hadir karena yang aku tahu kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti menang. Tapi kalau suamiku meninggal berarti Tuhan gak menang, Tuhan kalah. Karena kalau menang harusnya sembuh dong. Aku merasa Tuhan yang selama ini aku sembah cabut dari hidup aku, udah gak ada.
Aku merasa kalah, aku merasa gak disayang sama Tuhan, aku merasa gak diperdulikan sama Tuhan, aku merasa sendirian, dan aku gak tahu harus kemana. Boro-boro mau nanya Tuhan lagi mau ajar aku apa ya di musim ini, enggak, ngelihat Tuhan aja gak bisa. Sampai akhirnya perlahan-lahan Tuhan tunjukin kalau ternyata dia pun mengerti apa yang aku rasakan ya. Bahwa di momen-momen kita menangis tuh Tuhan juga hadir. Di momen-momen kita marah-marah, mungkin kita mengumpat sama Tuhan, kita kata-katain Tuhan. Dia gak pergi. Dia gak terganggu sama keeroran kita ibu-ibu. Dan aku belajar bahwa ternyata Tuhan ada di pihakku ya. Akhirnya aku mulai perlahan bangkit. Aku mulai percaya lagi sama cinta Tuhan buat kehidupan aku. Mulai percaya lagi sama rencana Tuhan. Dulu tuh aku berpikir kalau Tuhan tuh gak ngerti rasanya ditinggal. Tuhan kan gak punya suami. Jadi Tuhan gak ngerti rasanya ditinggal sama seseorang yang udah menjadi satu dengan kita. Tapi lalu pada suatu saat waktu itu Tuhan ingetin momen di kayu salib. Ibu-ibu tahu kan waktu Tuhan Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ternyata Yesus kan menjadi satu dengan Bapa ya. Jadi di momen itu Yesus ngerti banget rasanya ditinggal. Ngerti banget rasanya berpisah dengan seseorang yang menjadi satu dengan dia. Bahkan Tuhan Yesus mengalami keterpisahan sama Bapa di surga. Supaya apa? Supaya kita gak perlu terpisah sama Bapa di surga. Makanya waktu Yesus mati di kayu salib, kita tahu tirai di bait Allah terbelah menjadi dua. Itu menandakan apa? Menandakan kita bisa menikmati hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat. Bahwa kita sebagai anak-anak di perjanjian baru ini, anak-anak Tuhan sekarang, kita bisa punya hubungan non-stop sama Tuhan terus-terusan. Dia hadir terus dalam kehidupan kita. Dia hadir di setiap musim. Dia hadir di tengah kekacauan pikiran kita. So, apa yang Tuhan ajarkan ke aku di musim yang aku hidupi kemarin? Buat aku, Tuhan mengajarkan aku bahwa He is all I need. He is all I will ever need, bahwa dia cukup. Bahwa walaupun manusia meninggalkan aku, tapi Tuhan terus-terusan hadir di hidup aku. Aku belajar berserah sepenuhnya sama Tuhan, bukan sama manusia. Tapi kan itu cerita aku ya. Itu kekacauan di pikiran aku. Itu cerita musim kehidupan yang aku alamin, badaiku seperti itu. Aku gak tahu sekarang ibu-ibu sedang mengalami badai seperti apa. Apakah lagi badai atau mungkin lagi baik-baik aja? Atau mungkin lagi di tengah-tengah, lagi kacau-kacaunya, lagi bener-bener gak tahu mau ngapain, aku gak tahu. Tapi aku yakin satu hal, satu kebenaran buat kita semua hari ini, Harmony Women, bahwa Yesus hadir di perahu kita. Yesus hadir di tengah kekacauan pikiran kita. Yesus peduli. Dan Yesus mau ajar sesuatu. Tuhan mau ajar sesuatu. Jadi apapun, musim apapun yang sedang kita lewatin, let's embrace it. Amin. Sadari kalau Tuhan selalu hadir di tengah-tengah semuanya. Kita harus menyadari kehadiran Tuhan bukan karena mudah, karena sebenarnya gak mudah. Ngomong gini enak, tapi coba pas lagi ngalamin badai. Kayaknya mau ngomongin terima kasih Tuhan, Tuhan hadir. Kayaknya mau ngomong makasih sama Tuhan aja susah kalau lagi badai-badainya. Tapi kita harus selalu menyadari kehadiran Tuhan. Bukan karena mudah, bukan karena kita menikmati atau kita kuat menghadapi sakitnya, enggak. Tapi karena kita tahu kita bersama dengan siapa, amin. Karena kita tahu saat kita keluar dari badai ini, kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami cintanya. Kita akan belajar satu hal, another new layer of God kita pelajari, kita alamin. Pertolongannya Tuhan kita alamin. Tadi Yesus bilang apa? Ke danau dan ke badainya dia bilang, diam, tenanglah. Nah, aku percaya itu juga yang Yesus mau katakan buat kekacauan di pikiran kita. Diam.
tenang, aku hadir, aku peduli, aku lagi mau ajar kamu sesuatu hari ini. Amin. Mari kita berdoa.